Halo para pejuang finansial, selamat datang kembali di Sadarin. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras setiap hari, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, tapi kekayaan sejati masih terasa seperti mimpi yang jauh sekali? Bayangkan, jika ada sebuah rumus yang diam-diam digunakan oleh orang-orang terkaya di dunia, sebuah formula yang tidak diajarkan di sekolah, tapi diwariskan dari satu generasi sukses ke generasi berikutnya. Hampir satu abad yang lalu, seorang penulis legendaris bernama Napoleon Hill meneliti ratusan pengusaha, miliarder, dan investor paling berpengaruh di zamannya. Hasil dari penelitian itu, ia tuangkan dalam sebuah mahakarya yang kini menjadi kitab wajib bagi siapa saja yang ingin membangun kekayaan, baik secara materi maupun secara mental. Video ini kita akan bongkar 13 prinsip abadi itu, satu persatu jelas dan tanpa teori kosong. Prinsip yang sama telah mengubah hidup ribuan orang biasa menjadi luar biasa. Jadi pegang catatan Anda, buka pikiran Anda, karena setelah menonton video ini, cara pandang Anda tentang kekayaan tidak akan pernah sama lagi. Prinsip pertama. Oke, sekarang mari kita mulai dari prinsip yang menjadi pondasi dari semua kesuksesan. Prinsip yang tanpa keberadaannya, semua strategi, rencana, dan pengetahuan yang Anda miliki tidak akan ada artinya. Prinsip ini adalah titik awal, bahan bakar dari sumber energi yang akan menggerakkan setiap langkah Anda menuju kekayaan, yaitu adalah keinginan yang kuat. Napoleon menyebutkan sebagai sebuah keinginan yang membara. Ini bukan sekedar ingin yang samar-samar, bukan juga sekedar semoga yang hanya terasa manis saat dibicarakan, tapi hilang saat menghadapi tantangan yang pertama. Keinginan kuat adalah dorongan yang sangat jelas dan spesifik yang membuat Anda rela bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, dan bertahan lebih lama dari orang lain. Bayangkan seperti ini, jika Anda jatuh ke laut dan tidak bisa berenang, apa yang Anda inginkan? Bernafas. Anda tidak akan memikirkan hal lain, tidak peduli bagaimana caranya. Anda akan berjuang mati-matian untuk mengambil nafas. Itulah perasaan yang dimaksud ketika berbicara tentang keinginan membara, bukan sekedar motivasi sesaat, tapi kebutuhan yang terasa mutlak. Keinginan yang kuat harus punya tujuan yang jelas. Anda tidak bisa hanya berkata, "Saya ingin kaya." Lanjutkan pertanyaannya, kaya yang seperti apa? Berapa jumlahnya? Dalam jangka waktu berapa lama? Dari sumber penghasilan apa? Semakin jelas gambaran yang Anda miliki, semakin kuat fokus Anda untuk mencapainya. Dan ingat, keinginan yang membara itu harus diiringi dengan keyakinan yang penuh bahwa Anda bisa meraihnya. Keyakinan ini bukan datang karena semuanya terasa mudah, tapi justru karena Anda sudah siap menghadapi hal sulit pun. Hill menekankan, Anda harus siap melakukan apapun yang diperlukan, termasuk belajar hal baru, mengubah kebiasaan kamu, bahkan keluar dari zona nyaman. Tanpa keinginan kuat, Anda akan mudah teralihkan. Setiap rintangan akan terasa seperti alasan untuk berhenti. Tapi dengan keinginan yang membara, hambatan bukan penghalang, melainkan ujian yang membentuk mental Anda menjadi lebih tangguh. Jadi sebelum melangkah ke prinsip berikutnya, tanyakan pada diri kamu, seberapa besar keinginan Anda untuk mencapai tujuan finansial tersebut? Apakah sebatas ingin atau sudah menjadi kebutuhan mutlak yang membuat Anda siap mengorbankan waktu, tenaga, dan kenyamanan demi mencapainya? Prinsip kedua, setelah memiliki keinginan yang membara, ada satu hal yang akan menjadi penopang atau penegak langkah Anda. Karena tanpa itu, mungkin sekuat apapun akan menjadi mimpi yang meragukan diri setiap harinya, yaitu adalah kepercayaan. Kepercayaan di sini bukan hanya soal optimisme atau kata-kata positif yang diucapkan di depan cermin. Ini adalah keyakinan yang tak tergoyahkan pada diri sendiri, kemampuan Anda, dan kepastian bahwa tujuan itu akan tercapai. Bahkan ketika bukti nyata belum terlihat, Napoleon menegaskan, keyakinan ini adalah jembatan antara keinginan dan kenyataan. Anda boleh saja belum tahu semua cara untuk mencapai tujuan Anda. Anda mungkin masih merasa jauh sekali dari mimpi itu. Tapi jika Anda percaya penuh, pikiran Anda akan mencari jalan, ide Anda akan muncul, dan peluang akan terlihat di mana sebelumnya hanya ada kebuntuan. Masalahnya, kebanyakan orang mulai dengan keraguan. Mereka berkata, "Saya ingin sukses." Tapi, dan setelah kata tapi itu semua alasan untuk gagal bermunculan. Padahal, setiap keraguan yang kita pelihara adalah racun yang menggerogoti semangat kita sedikit demi sedikit. Kepercayaan yang muncul Hill adalah keyakinan aktif. Artinya, Anda tidak hanya percaya sambil duduk diam,
tapi percaya sambil bertindak. Anda bergerak dengan asumsi bahwa apa yang Anda kejar sudah menjadi milik Anda, tinggal waktu yang memisahkan Anda darinya. Cara menumbuhkan kepercayaan ini adalah dengan memprogram ulang pikiran Anda. Mulailah dengan membayangkan tujuan Anda sejelas mungkin, lalu ucapkan afirmasi positif setiap hari. Bukan hanya sebuah ritual, tapi sambil merasakan emosi bahwa itu benar-benar sedang terjadi. Kedengarannya sederhana, tapi pengaruhnya besar sekali. Apa yang Anda yakini akan menentukan bagaimana Anda berbicara, bersikap, dan mengambil keputusan, dan berani mengambil risiko. Tanpa kepercayaan, Anda akan berhenti di hambatan pertama. Dengan kepercayaan, hambatan itu akan terlihat seperti bagian dari proses. Jadi setelah keinginan membara terbentuk, tanamkan keyakinan penuh pada diri sendiri. Kepercayaan bahwa apa yang Anda inginkan sudah mungkin terjadi. Bahwa ketika dunia berkata sebaliknya, karena kepercayaan adalah bahan bakar yang membuat Anda terus melangkah. Sampai tujuan itu benar-benar ada di tangan Anda. Kita masuk di prinsip ketiga. Setelah Anda memiliki keinginan yang membara dan kepercayaan yang tak tergoyahkan, sekarang saatnya menanamkan kedua hal itu ke dalam bagian dari pikiran yang kuat. Pikiran bawah sadar Anda. Inilah yang disebut Napoleon sebagai autosugesti. Autosugesti adalah teknik untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda melalui afirmasi dan visualisasi yang dilakukan secara berulang. Kenapa ini penting? Karena pikiran bawah sadar adalah pusat kendali tersembunyi yang menentukan bagaimana Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Jika pusat kendali ini dipengaruhi keraguan, rasa takut, dan pikiran negatif, maka itulah yang akan menarik ke dalam hidup. Tapi jika diisi keyakinan, optimisme, dan gambaran jelas tentang tujuan Anda, maka pikiran bawah sadar akan mengarahkan Anda untuk menemukan cara mencapainya. Bayangkan ini seperti menanam benih di kebun. Setiap kali Anda mengucapkan afirmasi positif, seperti saya layak menjadi kaya atau kekayaan datang kepada saya dengan mudah, Anda sedang menanam benih itu. Setiap kali Anda membayangkan diri Anda sudah berada di posisi yang diinginkan, melihat, mendengar, dan merasakan detailnya, Anda sedang menyiram benih itu. Dan seperti kebun, butuh waktu dan konsistensi sebelum hasilnya muncul. Autosugesti bukan sekedar berkata positif tanpa makna. Kuncinya adalah hubungkan kata-kata itu dengan emosi. Ketika Anda membayangkan kesuksesan, rasakan kebanggaannya, rasa syukurnya, dan kelegaan karena sudah mencapainya. Emosi inilah yang memberi tenaga pada pesan yang Anda kirim ke bawah sadar Anda. Hill menyarankan untuk melakukan autosugesti setiap hari. Pagi ketika pikiran masih segar, dan malam sebelum tidur ketika pikiran bawah sadar lebih mudah menerima informasi. Ulangi afirmasi Anda dengan keyakinan penuh sambil memvisualisasikan tujuan Anda sejelas mungkin. Visualisasikan bukan hanya gambaran besarnya, tapi juga detail kecilnya. Bagaimana suasana kantor Anda saat mencapai tujuan tersebut? Siapa saja orang yang ada di sekitar Anda? Bahkan aroma suara dan Anda rasakan di momen itu. Semakin nyata gambaran itu, semakin kuat pengaruhnya pada pikiran bawah sadar Anda. Ingat, apa yang terus-terusan Anda pikirkan dan rasakan akan menciptakan realitas Anda. Autosugesti adalah cara untuk memastikan pikiran yang Anda tanam adalah pikiran yang akan membawa Anda menuju kekayaan, bukan menjauh darinya. Prinsip keempat, setelah Anda membangun keinginan yang membara, menanamkan kepercayaan penuh pada diri sendiri, dan memprogram bawah sadar melalui autosugesti, sekarang saatnya mengarahkan energi itu pada senjata utama Anda, yaitu adalah pengetahuan yang tepat. Napoleon menekankan bahwa kekayaan sejati jarang sekali datang dari pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini seperti air di lautan, luas tapi tidak konsentrasi. Anda bisa mengetahuinya sedikit dari banyak hal, tapi itu tidak cukup untuk menciptakan nilai tinggi di pasar. Yang membuat orang dibayar mahal adalah pengetahuan yang terfokus dan spesifik. Pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan orang lain, tapi hanya segelintir orang yang menguasai. Bayangkan seperti ini, semua orang bisa memasak, tapi ada seorang chef profesional yang menguasai teknik kuliner tertentu. Bisa dibayar puluhan bahkan ratusan kali lipat. Semua orang bisa menulis, tapi seorang penulis yang ngerti psikologi pembeli bisa menghasilkan miliaran dari satu kampanye iklan. Itulah kekuatan pengetahuan spesialis. Pengetahuan ini tidak selalu berarti gelar akademik. Bahkan banyak orang sukses yang tidak memiliki pendidikan formal tinggi, tapi merasa ahli di bidang yang mereka tekuni. Mereka belajar dari pengalaman, dari mentor, kursus, buku, dan latihan terus-menerus. Kuncinya adalah fokus pada satu bidang sampai Anda benar-benar menjadi ahli di dalamnya. Hill juga mengingatkan, dunia selalu berubah,
Pengetahuan yang berharga hari ini bisa menjadi usang besok. Itu sebabnya pengetahuan spesialis harus terus diperbaharui. Orang yang berhenti belajar akan cepat tertinggal, meskipun dulu ia pernah menjadi yang terbaik. Tanyakan pada diri sendiri, apa bidang yang ingin saya kuasai? Masalah apa yang saya bisa pecahkan dengan keahlian ini? Ingat, pasar selalu menghargai keahlian. Semakin dalam pengetahuan spesialis yang Anda miliki, semakin besar peluang Anda untuk menciptakan nilai tinggi. Dan dari situlah kekayaan bisa mengalir. Masuk di prinsip kelima, setelah Anda memiliki pengetahuan spesialis, sekarang Anda membutuhkan sesuatu yang akan mengubah pengetahuan itu menjadi kekayaan nyata. Sesuatu yang menjadi titik awal dari setiap inovasi, terobosan, dan penciptaan nilai besar dalam sejarah manusia, yaitu adalah imajinasi. Napoleon menyebutkan imajinasi sebagai bengkel pikiran, tempat semua ide besar dilahirkan sebelum menjadi kenyataan. Sesuatu yang menjadi titik awal dari setiap inovasi, terobosan, dan penciptaan nilai besar dalam sejarah manusia, yaitu adalah imajinasi. Napoleon menyebut imajinasi sebagai bengkel pikiran, tempat semua ide besar dilahirkan sebelum menjadi kenyataan. Disinilah Anda menggabungkan pengetahuan, pengalaman, dan imajinasi untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Semua pencapaian besar berawal dari imajinasi. Mobil pertama, lampu listrik, internet, smartphone, semua dulu hanya gambaran di benak seseorang. Orang-orang ini berani membayangkan sesuatu yang belum ada, lalu mencari cara untuk mewujudkannya. Hill membagi imajinasi menjadi dua jenis. Imaji sintetis, mengembangkan ide-ide lama menjadi bentuk baru dan lebih baik. Misalnya, memodifikasi metode bisnis yang sudah ada agar lebih efisien. Imajinasi kreatif, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, seringkali muncul dari inspirasi atau intuisi mendalam. Imajinasi bukan bakat bawaan semata, seperti otot, ia bisa dilatih. Semakin sering Anda melatih pikiran untuk mencari solusi, semakin terasa kemampuan kreatif Anda. Cobalah tanyakan pada diri sendiri setiap hari. Bayangkan bagaimana saya bisa melakukannya dengan lebih baik. Apa kebutuhan yang belum terpenuhi di sekitar saya? Bagaimana saya bisa menggabungkan dua hal berbeda menjadi satu ide baru yang bermanfaat? Ingat, imajinasi yang tidak digunakan akan melemah. Tapi jika diasah, ia akan menjadi alat yang sangat kuat untuk menciptakan peluang kekayaan. Jadi jangan hanya menjadi konsumen ide orang lain, jadilah pencipta ide. Gunakan imajinasi untuk melihat kemungkinan di mana orang lain hanya melihat keterbatasan. Karena di dunia bisnis dan kehidupan, mereka yang mampu membayangkan masa depan yang akhirnya menciptakannya. Prinsip keenam, setelah Anda memiliki imajinasi yang mampu melahirkan ide-ide brilian, sekarang waktunya membawa ide itu turun ke langit pikiran menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan di dunia nyata, yaitu adalah perencanaan yang terorganisir. Napoleon menekankan, keinginan dan pengetahuan saja tidak cukup, bahkan ide yang terbaik pun akan gagal jika tidak diikuti oleh rencana yang jelas dan terstruktur. Banyak orang punya mimpi besar, tapi berhenti di tahap membayangkan. Mereka tidak pernah mengubah mimpi itu menjadi langkah konkret, sehingga akhirnya hanya menjadi angan-angan. Rencana yang baik harus memiliki beberapa unsur penting. Yang pertama adalah tujuan yang spesifik. Anda harus tahu persis apa yang ingin dicapai, bukan ingin sukses, tapi mencapai pendapatan sekian rupiah per bulan dalam waktu sekian tahun. Yang kedua adalah langkah-langkah yang terukur. Pecah tujuan besar menjadi serangkaian langkah kecil yang realistis untuk dicapai. Yang ketiga adalah jadwal yang jelas. Tentukan kapan setiap langkah akan dilaksanakan, sehingga ada tenggat waktu yang memicu Anda untuk bergerak. Yang keempat adalah fleksibel. Rencana harus disesuaikan jika keadaan berubah, tanpa kehilangan arah utama. Bayangkan Anda membangun rumah. Anda tidak bisa hanya berkata, "Saya ingin rumah indah," lalu langsung meletakkan batu bata secara acak. Anda membutuhkan blueprint yang jelas, dari desain, bahan, jadwal pembangunan, sampai siapa yang akan mengerjakannya. Hill juga menyarankan untuk membentuk kelompok penasehat atau tim yang bisa membantu menyempurnakan rencanamu. Masukkan dalam orang-orang yang berpengalaman dan mempercepat proses dan mencegah kesalahan mahal. Yang tak kalah penting, disiplin dalam eksekusi. Rencana hanya sekedar tulisan jika tidak dijalankan. Setiap hari tanyakan pada diri Anda, langkah apa yang harus saya ambil untuk mendekatkan diri pada tujuan saya. Ingat, keberhasilan bukan hanya tentang ide besar, tapi tentang serangkaian tindakan kecil yang konsisten. Dengan perencanaan terorganisir, Anda mengubah impian menjadi proyek, dan proyek itu menjadi kenyataan.
Prinsip ketujuh, setelah Anda memiliki rencana yang terorganisir, langkah berikutnya adalah menjalankannya dengan keberanian. Dan keberanian itu dimulai dari satu hal sederhana, tapi sangat menentukan, yaitu adalah keputusan. Napoleon menemukan bahwa orang-orang sukses memiliki pola yang sama. Mereka cepat dalam mengambil keputusan dan lambat dalam mengubahnya. Sementara orang-orang yang gagal cenderung sebaliknya, lambat dalam memutuskan tapi cepat berubah pikiran. Seringkali mereka pengaruh orang lain atau rasa takut. Keputusan adalah titik di mana ide berhenti menjadi teori dan mulai menjadi tindakan yang nyata. Banyak orang yang gagal bukan karena kurang pintar atau kurang peluang, tapi karena mereka terlalu lama berada di persimpangan, menimbang-nimbang tanpa pernah melangkah. Keraguan adalah pencuri waktu, dan penundaan adalah pembunuh impian. Bukan berarti Anda harus gegabah. Hill menekankan bahwa keputusan harus diambil setelah memiliki informasi yang cukup untuk memahami resiko dan peluangnya. Tapi begitu Anda merasa cukup tahu, berhentilah mencari alasan untuk menunda dan ambil keputusan itu. Mengambil keputusan membentuk keberanian, karena itu berarti Anda siap menanggung konsekuensinya, baik dan buruknya. Tapi disinilah kekuatan mental dibangun. Bahkan keputusan yang ternyata salah bisa menjadi pelajaran berharga yang membawa Anda lebih dekat pada keberhasilan. Sebaliknya, tidak mengambil keputusan sama sekali hanya akan membuat Anda diam di tempat. Untuk melatih kemampuan mengambil keputusan, coba mulai dari hal kecil. Tetapkan batas waktu untuk memutuskan sesuatu. Biasakan menimbang fakta, lalu pilih arah dan jalankan. Semakin sering Anda melakukannya, semakin tajam intuisi dan kepercayaan diri Anda. Ingat, rencana sebaik apapun tidak ada artinya jika tidak ada keputusan untuk memulainya. Kesuksesan selalu dimulai dari keberanian untuk berkata, "Saya akan melakukannya," lalu benar-benar bergerak. Prinsip ke-8, setelah Anda berani mengambil keputusan, perjalanan Anda belum berakhir, justru baru saja dimulai. Dan disinilah banyak orang tumbang, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak punya daya tahan untuk terus berjalan ketika keadaan menjadi sulit. Napoleon menulis dengan sangat jelas, jalan menuju kekayaan tidak pernah mulus. Akan ada rintangan yang muncul tiba-tiba, kegagalan yang mematahkan semangat, atau kemunduran yang membuat Anda mempertanyakan tujuan Anda sendiri. Di titik inilah Anda akan diuji apakah Anda akan berhenti atau terus maju. Kegigihan bukan berarti Anda tidak merasa lelah atau frustasi. Itu berarti Anda tetap melangkah meskipun rasa lelah dan frustasi itu ada. Setiap kegelapan hanyalah umpan balik, bukan akhir dari perjalanan. Setiap kemunduran hanyalah satu batu loncatan, bukan tembok yang menghalangi selamanya. Hill menemukan bahwa perbedaan antara orang yang sukses dan orang yang gagal seringkali hanya satu hal. Yang sukses tidak pernah menyerah. Mereka mungkin jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Untuk menumbuhkan kegigihan, Anda perlu 3 hal. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Tanpa arah yang kuat, Anda akan mudah menyerah. Yang kedua adalah keyakinan. Percaya bahwa tujuan Anda layak diperjuangkan. Yang ketiga adalah kebiasaan bertindak. Bergerak setiap hari, sekecil apapun langkahnya membuat Anda sulit untuk berhenti. Ingat, kesuksesan jarang datang dari satu lompatan besar. Ia dibangun dari 1000 langkah kecil yang diambil meskipun hujan badai menghadang. Kegigihan adalah sifat yang akan memastikan Anda tetap berjalan sampai tujuan itu tercapai. Jadi ketika jalan terasa berat, jangan tanya mengapa ini terjadi padaku, tapi tanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini semua? Karena di balik setiap rintangan, ada pelajaran yang membuat Anda lebih kuat dan selangkah lebih dekat pada kekayaan dan impian Anda. Prinsip ke-9, tidak ada orang sukses yang benar-benar berjalan sendirian. Ya, Anda bisa memulai sendiri, tapi untuk mencapai puncak, Anda memerlukan kekuatan pikiran dan pengalaman dari orang lain. Inilah yang disebut sebagai prinsip mastermind, gabungan dari 2 atau lebih pikiran yang bekerja dalam harmoni demi tujuan bersama. Bayangkan Anda memiliki ide, tapi masih mentah. Saat dibicarakan dengan sebuah kelompok berisi orang-orang yang juga haus akan kemajuan, ide itu akan berkembang, disempurnakan, bahkan mungkin berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang Anda pikirkan. Mastermind bukan hanya soal berbagai pengetahuan, ia tentang menciptakan lingkungan di mana setiap anggota saling mendorong, saling menentang, dan saling mengangkat ketika ada yang hampir menyerah. Hill percaya bahwa ketika 2 atau lebih pikiran bergabung dalam harmoni, akan tercipta energi ketiga. Semacam kekuatan tak terlihat yang membuat ide mengalir lebih cepat, solusi muncul lebih jelas,
dan motivasi bertahan lebih lama. Karena itu, memilih orang yang tepat dalam kelompok ini sangat penting. Hindari mereka yang hanya mengeluh atau membawa energi negatif. Carilah orang-orang yang punya semangat, disiplin, dan visi yang selaras dengan Anda. Grup mastermind dapat membantu Anda melihat sudut pandang baru yang mungkin tak pernah Anda pikirkan. Bisa juga mempercepat pembelajaran melalui pengalaman orang lain. Dan juga menjaga akuntabilitas, sehingga Anda tidak mudah tergelincir dari rencana. Ingat, kesuksesan seringkali lahir dari kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi jangan takut membuka pikiran dan berbagi perjalanan Anda. Temukan dan bentuk grup mastermind Anda sendiri, dan Anda akan merasakan betapa kuatnya efek dari pikiran-pikiran yang bersatu demi satu tujuan yang sama. Prinsip ke-10. Prinsip ini mungkin terdengar aneh, tapi Napoleon tidak menulisnya untuk sensasi. Ia menulisnya karena ia menemukan sebuah fakta yang berulang dalam perjalanan hidup banyak orang sukses. Energi dari keinginan seksual adalah salah satu kekuatan pendorong terkuat dalam diri manusia. Pikirkan begini, dorongan seksual adalah salah satu insting paling dasar kita. Ia membawa energi, fokus, dan bahkan kreativitas yang besar. Masalahnya, banyak orang membiarkan energi itu habis di tempat yang salah. Perilaku impulsif, kesenangan sesaat, atau pencarian sensasi yang tidak produktif. Hill mengajarkan bahwa jika Anda mampu mengendalikan dan mengubah arah energi itu ke tujuan yang lebih tinggi, Anda akan mendapatkan kekuatan motivasi yang luar biasa. Inilah yang disebut sebagai sex transmutation, mengubah energi dari dorongan seksual menjadi energi kreatif, inovatif, dan produktif. Ketika Anda mengalihkan fokus tersebut ke pekerjaan, bisnis, seni, dan pencapaian yang besar lainnya, Anda akan menemukan bahwa semangat Anda meningkat, daya tahan mental Anda lebih kuat, dan ide-ide mengalir lebih lancar. Banyak tokoh sukses besar dalam sejarah terkenal memiliki gairah hidup yang sangat tinggi. Mereka bukan mematikan tetapi mengarahkannya. Alih-alih membiarkan dorongan itu dikendalikan oleh insting, mereka menjadikannya bahan bakar untuk pencapaian yang luar biasa. Prinsip ini bukan tentang menekan atau menghilangkan keinginan seksual, melainkan mengendalikannya dan menyalurkan ke jalur yang membangun. Saat kamu mempraktekannya, kamu akan menyadari bahwa tubuh dan pikiranmu sebenarnya memiliki sumber energi yang tak terbatas, yang bisa digunakan untuk menciptakan karya, membangun bisnis, atau memperjuangkan visi hidup Anda. Prinsip ke-11. Bayangkan pikiran Anda seperti gunung es. Bagian terlihat di permukaan, itu pikiran sadar Anda. Namun jauh lebih besar dari itu adalah bagian yang tersembunyi di bawah permukaan, yaitu adalah pikiran bawah sadar. Inilah gudang raksasa yang menyimpan kebiasaan, keyakinan, emosi, dan semua ingatan yang membentuk diri Anda hari ini. Napoleon menyebutkan pikiran bawah sadar sebagai jembatan antara pikiran sadar dan alam semesta. Ia bekerja 24 jam sehari tanpa henti dan menerima semua informasi yang Anda masukkan, baik itu positif maupun negatif. Masalahnya banyak orang tidak sadar bahwa setiap kata, gambar, atau perasaan yang mereka ulang-ulang akan tertanam di sana dan akhirnya membentuk realitas hidup mereka. Jika Anda terus-terusan mengatakan saya tidak bisa, saya tidak cukup pintar, atau saya tidak akan sukses, maka pikiran bawah sadar akan menganggapnya sebagai kebenaran. Tugasnya bukan untuk menilai benar atau salah, tapi untuk menjalankan apapun yang Anda tanamkan. Dan hasilnya ini akan memprogram perilaku, pilihan, dan bahkan peluang yang Anda temui sesuai dengan keyakinan itu. Itulah mengapa Hill menekankan autosugesti, mengulang afirmasi positif, memvisualisasikan kesuksesan, dan membangun keyakinan yang kuat setiap hari. Ketika Anda memberikan pikiran bawah sadar naskah yang tepat, ia akan mulai bekerja untuk Anda, mengatur ulang fokus, meningkatkan ide kreatif, dan menarik peluang yang sejalan dengan tujuan Anda. Visualisasi adalah kuncinya. Semakin jelas Anda membayangkan tujuan, terlihat detailnya, merasakan emosinya, mendengar suara keberhasilannya, semakin dalam perasaan itu tertanam, lama-kelamaan, pikiran bawah sadar Anda akan menganggapnya sebagai kenyataan yang sedang dalam proses terjadi dan mendorong Anda untuk mengambil tindakan yang selaras dengan itu. Ingat, pikiran bawah sadar adalah sekutu yang sangat kuat, tapi hanya jika Anda melatihnya dengan sengaja. Tanpa kesadaran, ia bisa menjadi musuh terbesar Anda. Tapi dengan latihan yang konsisten, ia bisa menjadi mesin pendorong yang membawa Anda ke kekayaan, kebebasan, dan kehidupan yang Anda impikan. Masuk di prinsip ke-12, otak manusia bukan hanya sekedar organ biologis, ia adalah pusat komando yang mampu memproses miliaran informasi setiap detiknya.
sekaligus menjadi stasiun penerima atau pemancar getaran pikiran. Napoleon percaya bahwa pikiran kita memancarkan gelombang seperti frekuensi radio. Ketika Anda memikirkan sesuatu dengan intens, terutama ketika dipenuhi emosi seperti antusiasme, gairah, atau keyakinan, pikiran itu akan dipancarkan keluar. Dan sebaliknya, otak Anda juga mampu menangkap gelombang pikiran dari orang lain, terutama mereka yang berada pada frekuensi serupa. Inilah mengapa lingkungan sangat mempengaruhi kesuksesan. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, penuh keraguan, atau selalu mengeluh, otak Anda akan terus menangkap energi itu dan tanpa sadar menyesuaikan diri. Namun jika Anda membangun koneksi dengan orang-orang yang sukses, berpikiran maju, dan penuh ide segar, otak Anda akan mulai menyerap pola pikir, strategi, dan keyakinan mereka. Hill menyarankan untuk secara aktif memilih koneksi yang mengangkat standar hidup Anda, bertukar pikiran, berdiskusi, dan belajar dari mereka yang sudah lebih maju akan membuat otak Anda terlatih untuk berpikir lebih luas, lebih strategis, dan lebih kreatif. Setiap interaksi adalah pertukaran energi dan ide yang dapat memicu lompatan besar dalam perjalanan menuju kekayaan. Bayangkan otak Anda seperti jaringan neutron yang terus membentuk koneksi baru. Setiap ide baru, setiap inspirasi, dan setiap wawasan dari orang-orang hebat akan menambah jalur baru di dalamnya. Semakin banyak koneksi yang positif, semakin besar kapasitas otak Anda untuk menciptakan peluang yang sebenarnya tidak terlihat. Jadi jaga baik-baik frekuensi Anda. Isi otak dengan ide-ide yang berkualitas, jalin hubungan yang memotivasi, dan Anda akan merasakan sendiri bagaimana energi itu kembali kepada Anda dalam bentuk kesempatan, motivasi, dan langkah-langkah yang mengarahkan ke tujuan besar Anda. Prinsip ke-13. Indra keenam adalah puncak dari semua prinsip yang telah Anda pelajari. Ini bukan tentang kemampuan mistis atau hal-hal gaib, melainkan bentuk tertinggi dari intuisi. Sinyal batin yang muncul ketika pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pengalaman hidup Anda bekerja selaras. Napoleon menegaskan bahwa indra keenam tidak akan berfungsi dengan baik sebelum Anda menguasai 12 prinsip sebelumnya. Setelah Anda memiliki tujuan jelas, keyakinan yang kuat, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan untuk bertindak, hubungan yang tepat, dan pikiran yang disiplin, indra keenam mulai terasa secara alami. Indra keenam ini sering muncul sebagai firasat atau rasa tahu yang sulit dijelaskan. Misalnya, dorongan untuk mengambil peluang tertentu tanpa alasan logis yang kuat, atau perasaan untuk menghindari sebuah keputusan. Meskipun semua data terlihat meyakinkan, banyak orang sukses mengakui bahwa intuisi mereka sering menjadi pembeda antara keberhasilan luar biasa dan kegagalan besar. Saat Anda dihadapkan pada kebingungan, keraguan, atau banyak pilihan, cahaya itu akan memberi arah yang terasa tepat bagi Anda. Bukan karena Anda meramal masa depan, tapi karena otak Anda dengan semua perjalanan, pembelajaran, dan kebiasaan yang sudah tertanam mampu menghitung lebih cepat dari logika biasa yang memberi jawaban yang paling sesuai. Hill menyarankan untuk belajar mempercayai intuisi ini, tetapi tetap menggabungkannya dengan penilaian logis. Intuisi bukan pengganti data, melainkan pelengkap yang seringkali mengisi celah yang tidak dapat dijelaskan angka dan fakta. Dan disinilah perjalanan 13 prinsip itu berpuncak. Anda mulai dengan keinginan yang membara, membangun keyakinan, memperdalam pengetahuan, memperbaiki tindakan nyata, menjaga lingkungan positif, melatih pikiran bawah sadar, hingga akhirnya membiarkan intuisi memandu langkah-langkah besar Anda. Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya tentang jumlah uang yang Anda miliki, tapi tentang bagaimana Anda membentuk pola pikir, keyakinan, dan kebiasaan membara, dan kebiasaan yang membawa Anda ke kehidupan yang lebih bermakna. Jika Anda menerapkan prinsip-prinsip ini dengan konsisten, Anda tidak hanya akan melihat perubahan pada rekening bank Anda, tetapi juga kualitas pikiran, sikap, dan arah hidup Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video inspirasi lainnya. Tinggalkan komentar di bawah ini, prinsip mana yang paling berpengaruh untuk Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya.